Jangan malas minum jamu. Cakep gitulah Bu. Ulang. Jangan malas minum jamu. Cakep. Kalau ingin badan menjadi sehat. Jangan malas untuk menuntut ilmu. Jika ingin selamat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam dengan semangat masuk surga semuanya. Amin. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak cucu keturunannya soleh dan soleha. Amin. Sehat-sehat semua. Amin. Diangkat segala penyakitnya. Amin. Dilunasi hutangnya. Amin. Iya, amin kenceng kali Bu aminnya Bu. Nampak kali yang banyak hutangnya. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir di rumah Ahlul Bait Ibu Novi sekeluarga dalam rangka acara arisan Lentera komunitas ya Bu, yang diselenggarakan di setiap 1 bulan sekali Iya Pak. di Ahad yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ahlul Bait di rumah ini, yaitu Ibu Novi beserta seluruh keluarga. Yang saya hormati Bapak Ketua Lentera Komunitas, yaitu Bapak Sani yang sudah hadir. Ada? Iya, Pak Sani ya. Iya. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh jemaah arisan Lentera Komunitas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Karena setiap hari mengudara ya kan Bu? Di radio ya Bu ya? Iya. Sehat Pak, duitnya kurang. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu saya hadir, begitu saya datang, saya berasa bukan di Semencirim. Berasa berada di Sumatera Barat. Karena begitu saya datang tadi disambut dengan lagu Onde udah pulanglah udah. Serasa di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, bukan di Semencirim. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Tak sayang maka tak cinta. Izin nama saya Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Ustadz Muhammad Hendro. Saya tinggal di Semencirim ini, nggak jauh dari sini Bu, sekitar 1 kilometer. Istri saya baru 1, anak 3, laki-laki semua, dan yang paling kecil baru meninggal setahun yang lalu, umur 4,5 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Saya sehari-hari pekerjaannya sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik di salah satu madrasah swasta yang ada di Kecamatan Sungkar. Saya mohon doanya ibu-ibu, saya juga tahun ini mencoba ASN guru P3K. Nanti bulan 2 pengumumannya. Mohon doanya mudah-mudahan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Enggak tambah bini kan, Pak? Insya Allah enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara seperti ini, silaturahmi seperti ini merupakan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Anjuran, amin. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Buka surah An-Nisa ayat 1. Allah menyuruh kepada kita, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu minta, wal arham, dan hubungkanlah tali silaturahim. Karena jelas kata Nabi, manfaat silaturahim ini, kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimahu, hendaklah ia senantiasa menghubungkan tali silaturahim. Jelas Bu, barokah umur, rezeki ditingkatkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah. Orang sering menganggap rezeki itu kalau dapat uang yang banyak. Jadi rezeki itu tidak sebatas hanya materi. Kita bisa duduk hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam adalah nikmat kesehatan Bapak Ibu. Orang berani bayar mahal beratus-ratus juta untuk namanya sehat. Maka sehatnya perlu disyukuri Bu Ibu. Maka pergunakan masa sehatmu, kata Nabi, sebelum datang masa sakit. Karena kalau kita sudah sakit nanti baru beribadah, nggak maksimal ibadah. Jadi mumpung kita masih sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, gunakan nikmat sehat kita ini untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kita ini padahal tidak ada hubungan darah ya kan, orang lain, tapi bisa membentuk suatu komunitas, suatu pertemuan dalam bentuk arisan. Masya Allah. Mudah-mudahan Bu, komunitas ini langgeng, eksis terus, dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga di keluarga saya ketua harisan. Saya paling marah betul sebagai ketua harisan kalau kadang-kadang penyakit harisan di keluarga kan begitu itu. Ya kan Bu, udah narik, ya kan, datang lagi, nggak kirim salam, nggak kirim duit lagi, masya Allah. Saya bilang kita ini arisan ingin supaya kita saling bertemu satu sama lain, bercerita apa-apa masalah yang ada di keluarga kita curahkan di acara arisan itu. Mana yang sakit kita bantu, mana yang ada ingin buka usaha kita bantu, gitu. Dalam Islam boleh itu. Namanya mudharabah. Bekerja sama, satu pemilik modal, satu penerima modal. Ditolonglah yang mau buka usaha tadi supaya bisa buka usaha dengan sistem bagi hasil. Begitu. Membantu daripada anggota arisan itu mana yang dalam keadaan kesusahan. Taliasinya pun ada Pak. Kalau meninggal, kalau sakit, masya Allah. Mana yang kekurangan mau buka usaha, dipinjam dari uang koperasi, masya Allah. Seperti itu punya kita Islam. Ya. Jadi umat Islam ini nggak boleh miskin, harus kaya. Nabi itu kaya, cuma Nabi itu hidupnya sederhana. Bagaimana kita mau berangkat haji, mau berangkat umroh kalau kita nggak kaya? Kita bercita-cita menjadi orang kaya, tapi ingat dengan niat tujuan kekayaan yang kita miliki untuk menolong. Ini tidak kita buat. Kita buat Pak acara sholat goib sama tausiah sekaligus donasi. Kita dapat semalam itu Pak 29.500.000. Masya Allah. Perkiraan saya taksiran kita dapat dalam acara itu kan 5 juta, 6 juta. Tapi Allah berkata, karena kita punya niat tulus, niat ikhlas, sampai 29 juta. Bahkan ada satu orang yang ngasih sampai 5 juta untuk membantu meringankan daripada saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian di daerah kita ini juga Bu ada namanya komunitas Sijum. Sijum itu sedekah nasi Jumat. Kirim ini ada namanya styrofoam. Nanti selesai kita bawa ke masjid keliling di Kecamatan Sunggar ini.
sebanyak 300 porsi. Masya Allah. Yang keterherannya saya, ada salah satu jemaah kita Bu, dia nyumbangnya nggak bentuk uang, nggak bentuk beras, dia nyumbangnya timun sekilo. Kita tampung juga. Yang herannya beliau ketika dia sumbangkan timunnya tadi Bu, hasil panennya di ladang timun itu makin banyak, makin berkah. Jadi betul itu sedekah itu Pak. Sedekah itu menyuburkan rezeki, membanyakkan rezeki. Orang kadang nggak yakin. Pancing rezekimu dengan sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah, tolak bala di keluargamu dengan sedekah. Dahsyat. Kita buat di sini. Kemudian di kampung kita juga ada namanya, ada yang tangannya gini, melambangkan tauhid, tangan satu. Ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah nampakkan gambaran tempat dia kembali nanti setelah dia meninggal dunia dengan segala kenikmatannya. Allah janjikan buat orang-orang yang mati syahid. Apa nggak bisa Allah membantai juru Israel? Sangat mudah. Kenapa Allah biarkan sampai sekarang sampai bertahun-tahun? Allah ingin lihat sampai sejauh mana kepedulian kita sesama muslim untuk membantu daripada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Maka Bu, saya setiap khutbah Jumat saya selalu berdoa, Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin. Kita harus doakan Bapak. Ya Allah, bantu tolong para mujahid, pejuang-pejuang Islam yang ada di Palestina. Pertanyaannya, kenapa kita harus peduli sama Palestina? Kan gitu. Ada yang nanya gitu. Pertama, Bapak Ibu, Palestina itu merupakan kota kelahirannya para nabi-nabi Allah. Nabi Ibrahim di situ, Nabi Isa di situ asal. Kedua, ketika Indonesia merdeka tanggal 7 Agustus 1945, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Yang ketiga, kenapa kita perlu sama Palestina? Di kota Palestina itu ada salah satu masjid suci nomor 2 terbesar setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu Masjidil Aqsa. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena itu merupakan tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kehancuran satu rumah tangga apa? Manakala salah satu ada yang mengkhianati, tidak jujur, pasti rumah tangga itu akan berantakan. Kedua, rumah tangga itu nggak dihiasi dengan ibadah. Tengoklah rumah tangga yang suaminya nggak sholat, mohon maaf ya, yang istrinya nggak sholat, yang anak-anaknya nggak sholat. Tengok rumah tangga itu panas, kayak neraka rumahnya. Sering terjadi percekcokan, perkelahian, piring terbang, sutil terbang, periuk terbang. Tapi alhamdulillah, kenapa rumah kita adem? Nabi katakan al-baiti jannah, rumahku laksana surga. Kenapa? Nabi buat rumahnya untuk ibadah. Ibu jangan pernah mau tidur sebelum sholat witir. Coba jadikan amalan. Ibu jangan pernah mau tidur sebelum sholat hajat, sholat tobat, sholat witir. Kalau mau tinggal sholat tahajud boleh. Atau witirnya di belakang juga boleh. Selawat jadikan amalan rutin. Naik mobil, naik kereta sambil dari sini pulang nanti selawat. Tapi nggak usah kuat-kuat. Naik kereta, sallallahu ini udah mulai ya Bapak ini. Dalam hati aja. Hebat selawat itu Pak. Nggak percaya? Orang-orang dulu mau obati anaknya yang sakit dengan media air putih sama selawat. Wah, panas anaknya kok. Kita kenapa nggak yakin dengan selawat? Banyak orang dimudahkan urusan dengan selawat. Saya waktu sidang skripsi saya baca selawat. Baca selawat banyak-banyak. Apa yang susah jadi mudah. Yasin itu kalau dibacakan di perkara yang sulit, Allah akan mudah. Maka orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, bacakan Yasin.
Bukan berarti doakan dia meninggal, tidak, supaya dimudahkan. Kalau ada yang susah, Pak. Ada yang punya hajat ini Pak mau jadi caleg. Kita dari sini ada yang mengusung Bu, 2 calon dari tempat kita ini. 1 PKS, 2 Partai Umat. Karena kita selama ini kecolongan Pak. Orang lain datang ke tempat kita, dapat suara, udah gitu ganti nomor. Dohong nggak bisa. Jadi kita mengusung. Ada satu ungkapan begini Pak. 1 orang ibu bisa mengurus 10 orang anak. Tetapi belum tentu 10 orang anak bisa mengurus 1 orang ibu. Buktinya Pak, banyak kejadian. Anaknya semua sukses, 5 orang, dokter, insinyur, ada yang jadi pejabat. Tapi 1 pun anaknya nggak ada yang sempat untuk mengurus ibunya sudah tua tadi. Malah ibunya sudah tua ditaruh mana? Di pantai jompo. Ini anak yang berbakti. Kalau bisa bergiliran Pak, anaknya itu yang 1, nomor 2. Mama seminggu di rumahku, mama seminggu di rumahku. Mama dulu nggak pernah jijik membersihkan kotoranku. Maka sekarang silakan mama buang air besar, buang air kecil di bangku, aku ridho. Kenapa? Karena dulu mak kita nggak pernah mengeluh ngurus kita. Mengapa? Seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Ibunya sudah tua, mohon maaf Bu, lumpuh. Mohon maaf kalau dia buang air kecil, buang air besar di situ. Tapi Uwais Al-Qarni, seorang pemuda di masa mudanya, dia habiskan masa mudanya untuk mengurus ibunya yang sudah tua. Dia yang mandikan, dia yang pakaian, dia yang isi rambutnya. Suatu ketika ada permintaan ibunya yang mungkin agak berat. Apa itu? Ibunya minta berangkat haji. Bayangkan Yaman ke Mekah itu berapa jauh. Tapi dia latihan. Dia bawa anak-anak sapi itu, digendongnya latihan. Turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Digendongnya ibunya Bu. Dari Yaman menuju Mekah untuk berangkat haji. Inilah salah satu pemuda yang nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Kenapa? Karena baktinya kepada ibunya. Asbab bakti dia sama ibunya tadi Bu, Pak. Sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab pernah ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Umar, nanti kalau kamu pergi ke Yaman, tolong singgah ke rumah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada apa ya Rasulullah? Mintalah kamu didoakan olehnya. Umar penasaran, apa amal? Nabi bersabda, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an wa ta'lim wa at'imut ta'am. Kata Nabi, terangilah, sinarilah rumahmu itu dengan 4 amalan. Jadi rumah kita ini kalau dibuat 4 amalan ini Bapak Ibu, rumah kita akan bercahaya, terang benderang sampai ke arsy Allah. Apa amalannya? Pertama, bitilawatil Qur'an. Hidupkan di rumah kita itu setiap hari kita baca Quran, ngaji kita. Program kan, saya buat program rumah namanya Maghrib Mengaji. Ayah, ibu, anak kita ngaji sama-sama. Satu ayat pun jadi. Hari ini yang terdengar di rumah-rumah orang Islam ba'da maghrib bukan suara orang ngaji, tapi suara sinetron, televisi. Kapan suara ngaji itu mulai banyak Pak Ustaz? Dulu tahun 70-an, 80-an. Ngaji semua di rumah orang Islam. Sekarang apa? Suara TV. Bapak Ibu tahu Ahmad Baki, pencipta lagu Selimut Putih, rasa kerendah diusung, harus ada. Ahmad Baki, Bapak Ibu, meninggal beliau, pencipta lagu Selimut Putih itu. Ketika apa? Ketika selesai menghantamkan Quran dan dipeluk Quran itu di dadanya, meninggal Ahmad Baki. Mau nggak Bu meninggal kayak gitu? Siap khatam Al-Quran, dipeluk Quran itu, meninggal Ahmad Baki. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah setelah baca Quran.
Kenapa seperti itu Pak Ustadz dia meninggal? Karena kebiasaannya seperti itu. Nah, maka ibu-ibu yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, hati-hati dengan kebiasaan kita di Indonesia ini. Kenapa? Akan terlaksana di sana. Ada yang merepet, di sana merepet aja. Ada yang di sini juga gosip sana, gosip aja. Jadi tukang rujak keliling. Meninggalnya Pak. Waktu zuhur dia sudah azan, dia qomat, kemudian dia sholat qobliyah, mulai zuhur, dia zikir, dia golek-golek, lepas rohnya. Meninggal setelah sholat fardu, sehabis azan, kemudian meninggal tempatnya di mana Pak? Di masjid. Inilah salah satu mati yang dicemburui. Mati habis azan, habis sholat fardu, tempatnya di masjid. Masya Allah. Awak mati lagi dugem di diskotik sama perempuan gak baik. Astagfirullahaladzim. Hati-hati yang punya kebiasaan di diskotik. Coba-coba duduk gemes. Hati-hati. Pantaunya bukan ini Pak ya. Pantau rujak tadi ya. Oh ada pantau juga. Mohon maaf ya Pak ya. Nah namanya pantau. Tapi yang paling bagus baik sampai akhirnya baik yang paling bagus. Maka Pak jangan pernah sepele dengan orang. Kita nggak tahu Pak akhir hayat kita ini apakah suul atau husnul khotimah. Maka saya ulangi sekali lagi, seseorang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan. Maka biasakanlah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ketiga, buat ta'lim. Buat apa di rumah kita agar percaya rumah kita? Ta'lim. Buat ceramah, majelis ilmu. Arisan ngundang ustaz, syukuran anak ngundang ustaz. Di Jawa itu kalau balik pengajian Bu. Acara apa aja di Jawa itu pasti ada ceramah. Yang lagi viral namanya Gus apa saya lupa namanya. Lagi viral. Muridnya Gus Kausar. Kalau Gus Miftah tuh lebih hebat lagi. Bisa ceramah di tempat-tempat maksiat. Gak ada ustaz yang berani kayak gitu. Saya pun gak berani. Ceramah di depan-depan. Wah. Takut goda. Ya Bu ya. Buat taklim Pak di rumah. Berkah rumah kita. Baru yang terakhir yang keempat, wa'at'imut ta'am. Berikan hidangan, jamuan setiap tamu yang datang ke rumah kita, karena besar kali ngasih pahala makan untuk orang, apalagi orangnya soleh. Ahli baik ini dapat barokah. Izin pengalaman Pak boleh. Pernah Pak Wahidin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dulu tuh Pak Wahidin zikir sampai 1000 kali sampai pingsan. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam 1 bulan Pak Wahidin mengerjakan itu. 1 bulan, 30 hari. Dalam 1 hari habis sholat maghrib. 27 harinya Pak Wahidin pingsan. Nah itulah Pak Wahidin yang sudah mengerjakan zikir selama 30 hari. Habis sholat maghrib zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar selama 1000 kali. 27 harinya pingsan Pak Wahidin. Hanya ditugaskan sama Pak Ustadz harus 30 hari. 27 pingsan. Dia bilang, Ustadz saya itu memang itulah yang sudah digariskan Allah kepadamu Wahidin. Kalau pandangan Pak Ustadz gitu Pak, maaf nih Pak Wahidin, hanya bertanya gitu loh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu bukan banyaknya yang Allah lihat, tapi kualitas zikir kita itu kepada Allah. Sebagaimana ma'rifat zikir kita kepada Allah. Artinya kalau kita hanya mengejar namanya kan kuantitas itu banyak. Kalau membuat diri kita menjadi seperti itu, ya kan? Berarti kita kan zalim terhadap diri kita sendiri. Yang Allah ingin bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita dengan kita berzikir,
semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang nggak banyak 33, ya Pak, istiqomah, masya Allah. Allah mudahkan. Jadi bukan banyak, tapi keistiqomahan dan kualitas zikir itu yang harus kita raih, bukan kualitas. Ya Pak ya. Jadi terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, cobalah kalau ada setiap tamu yang datang ke rumah kita, karena dia membawa 1000 rahmat. Setiap tamu yang datang ke rumah kita itu membawa 1000 rahmat. Satu tamu. Maka beruntunglah alil bait yang kedatangan tamu. Kenapa? Karena Allah mendatangkan satu tamu untuk dia itu 1000 rahmat. Bayangkan berapa rahmat yang didapat oleh alil bait ini. Maka jangan biarkan tamu itu meninggalkan kesan yang nggak baik ketika dia pulang dari rumah kita. Kenapa? Nggak kita jamu. Besar kali pahala pemenang. Ya Pak. Jadi itu yang dapat disampaikan Bu. Panjang lebar mohon izin, saya jam 3 ini harus berangkat lagi ke Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وارزقنا يا الله فإنك أنت خير الرازقين اللهم انصرنا مجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا مجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih banyak Pak Ustadz kita. Silakan Pak dicicipi dulu minumannya. Ya, mari kita bersama-sama dulu ngumpul kemari, mungkin foto bersama kita dengan Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz beranjak. Boleh Ustadz ya? Sebentar Ustadz ya. Mari kita bersama-sama Pak, sini Pak. Nah, setelah itu nanti mungkin Bapak Ketua kita, Bapak Suwadasani memberikan sepatah dua kata kepada kita semuanya, dan setelah itu baru Pak Sekjen ya, jadwal-jadwalnya untuk bulan depan. Tapi belum atau tayang, Pak. Ibu Hari Selasa nanti. Bendara juga Selasa, menyampaikan. tayangnya hari Selasa. Oh, Selasa. Oke, silakan Bapak-bapak, silakan kita berkumpul. Buat Pak penasihat silakan Pak. Makan dulu Pak. Pak Kades. Bapak-bapak yang lainnya silakan. Kita foto sama dulu ya Pak.